Nyinyir, nyinyir, nyinyir. Yang nyinyir, nyinyir, nyinyir biar. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir, nyinyir, nyinyir biar. Nyinyir, nyinyir, nyinyir. Sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, kalau kita melihat ya bagaimana gebrakan Anies Baswedan, teman-teman ya, sungguh sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana beliau ini capres 2024 dan bakal menjadi capres lagi 2029. Menurut saya nih sangat oke ya, dan menarik sekali teman, bagaimana pidato Prabowo Subianto dengan Anies ini sangat berbeda jauh. Dan ya begitulah teman-teman ya keadaannya. Apakah relate nilai 11 dari 100 ya kepada Prabowo oleh Anies pas debat Pilpres yang lalu? Ya kalian sendiri yang menilai. Dan apa yang dilakukan oleh Anies tentu adalah sebuah kebanggaan ya, sebuah kekaguman yang sangat hebat. Perkataan Anies ya selalu berisi teman-teman ya, selalu memberikan isi daging ya. Anies selalu mengatakan bahwa tidak ada yang tahan menjadi oposisi ya, dan hanya Anies yang tahan teman-teman. Ya betul ya, beliau tidak tergiur dengan jabatan apapun ya. Buktinya beliau sampai detik ini ya tidak juga bergabung di pemerintah teman-teman, tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai rakyat ya, sebagai rakyat yang kemudian memberikan kritikan kepada pemerintah ya ketika ada sesuatu hal yang mungkin ya tidak baik ya atau tidak pro rakyat teman-teman. Dan di sini Anies membuktikan bahwa bagaimana ia peduli ya terhadap isu-isu yang sedang beredar. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ini teman-teman ya mempunyai track record yang sangat baik ya. Dan saya rasa bahwa gebrakan Anies ini tentu membuat kita semakin yakin ya bahwa beliau ini lawan yang sepadan 2029 mendatang. Dan kalau kita melihat bagaimana gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Anies walaupun beliau di luar pemerintah ya bisa dikatakan teman-teman ya
Beliau mempunyai gebrakan ya, bagaimana membangun jembatan, bagaimana membantu masyarakat kecil ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada para mahasiswa, teman-teman. Dan menurut saya ini sangat baik. Bahkan bukan hanya di Indonesia, beliau juga memberikan atau mengajar mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri. Ini kan keren, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.